Gimana caranya supaya hobi kita didukung sama istri? Contohnya mungkin main motor ya, lebih banyak kayak gitu ya. Kalau aku nanyanya gimana caranya bisa support hobi pasangan gitu. Gimana tuh? Jadi pasti ini menarik untuk dibahas karena itu terjadi hampir di semua rumah tangga mungkin kan? Iya. Kamu punya pasangan, aku yang suka hobi bola. Iya. Kamu ngelihatnya seperti apa dan kenapa kamu nggak pernah ngelarang aku main bola? Aku kebetulan suka cowok sporty. Oh, Jangan bahas saya mantan sporty ya. Kok mantan sih? Kok saya yang buka ya omongan itu ya, enggak? Kenapa Oke. ibu ingetnya mantan gitu, nggak inget sama saya? Enggak kan, aku suka cowok sporty. Oke. Kamu suka main bola Jadi tuh. mantannya ibu sporty. Topik mengenai kode dalam hubungan, terutama rumah tangga ya, itu ternyata nggak ada habisnya buat dibahas. Karena pro dan kontranya panjang banget sebenarnya. Betul. Ada sebagian ibu-ibu yang udah give up sama suaminya dan memutuskan untuk direct. Ada yang tetap berharap. Aku termasuk kemana? Yang sedihnya adalah setelah karena banyak yang komen ya, setelah sekian lama mereka membangun atau menjalani kehidupan rumah tangga itu, ternyata tetap nggak ketemu. Iya. Istrinya ngode, suaminya tetap nggak nangkep. Bahkan istrinya sampai bilang, ini sih bukan nggak nangkep, emang bener-bener pura-pura nggak tahu aja gitu. Iya. Jadi kalau udah sekian lama terjadi ya, tapi kali ini kita nggak akan bahas kode-kode lagi gitu kan. Kita mau ngobrolin soal hobi pasangan. Yes. Hobimu, hobiku. Nggak juga. Belum tentu. Iya, belum tentu. Iya, Iya, nggak karena saya punya hobi saya. Budonya punya hobinya. Yang Pak Darius hobinya dilakukan nggak bisa aku ikut gitu. Sebenarnya kalau hobi aku kamu bisa lebih ikut. Mana bisa, Ibu? Iya, bisa. Nggak bisa lah. Emang hobi saya apa? Salah satunya, shopping. Shopping tuh hobi ya? Nggak juga sih. Terus apa lagi? Oke, shopping. Ya kalau traveling iya. Oh, iya, Ya nah kan? itu. Traveling iya. Tapi kan traveling berarti kamu bisa ikut. Bisa. Shopping kamu bisa ikut. Ikut bayarin. Betul. Apalagi? Tapi seringan saya nggak diajak. Masa? Ibu kalau lagi shopping online, Oh iya, PO, karena udah ada iya, online, itu bilang biar juga nggak ketahuan. enggak. PO dibahas, PO iya sih. PO-nya udah lama. Gitu. Tapi itu hobi atau Apakah pelampiasan? Self-rewards. Self-rewards. Itu paling tepat sebenarnya, bukan hobi. Tapi Karena tiap bulan kalau hobi self-rewards. itu kan sesuatu yang dilakukan secara rutin. Iya. Ya, saya Ibu nggak rutin tiap bulan. Tiap bulan ada kiriman PO. Makanya saya bilang hobi. Apa gitu ya? Iya. Hobi belanja. Walaupun nanti dibukanya berapa bulan kemudian Aduh deh. gitu. Kalau menurut kamu emang hobi apa? Selain dilakukan mungkin dalam waktu yang rutin Iya, satu gitu. aktivitas yang memang kita sukai dan kita lakukan secara rutin Dan biasanya. bikin happy. Iya, Ya nggak mungkin orang ngelakuin hobinya tapi nggak happy. iya. Iya kan? Contohnya Bapak naik motor, terabas, hobi main bola. Iya. Ya. Banyak hobi saya, Bu. Apa aja lagi selain itu? Banyak. Banyak, masa baca. Dia suka baca. Suka beli buku. Bacanya nggak tahu. Tapi nih ya kalau udah nikah, karena banyak juga orang yang nanya sama kita. Kalau nanya sama Bang Oboy nih, sama Darius, sama Bibinya itu lebih banyak gini. Gimana caranya supaya hobi kita didukung sama istri? Contohnya mungkin main motor ya, lebih banyak kayak gitu ya. Kalau aku nanyanya gimana caranya bisa support hobi pasangan gitu. Gimana tuh? Jadi pasti ini menarik untuk dibahas karena itu terjadi hampir di semua rumah tangga mungkin kan. Iya. Tiap orang pasti punya hobi, bahkan mungkin hobinya yang dilakukan sebelum dia menikah. Yes. Nah banyak juga yang ketika menikah nggak bisa lagi tuh melakukan hobinya. Aku nggak pernah ngelarang hobi kamu kan? Enggak. 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 Justru saya support kan. Iya. Karena kamu juga nggak pernah minta izin kan. Diketawain loh. Tapi itu menarik. Nah. Itu menarik. Gimana caranya, nanti kita bongkar juga ya, gimana caranya supaya
kita itu nggak perlu minta izin tiap kali kita mau ngelakuin hobi kita. Karena seharusnya hobi itu juga sesuatu yang positif. Kalau negatif, itu namanya bukan hobi. Apa? Kebiasaan buruk. Iya benar. Iya, kan bikin seneng, positif dong. Iya. Jadi lebih sehat misalnya, positif dong. Jadi lebih kaya misalnya karena hobi kerja. Gitu. Oh iya benar. Karirnya lebih bagus. Ada orang positif hobinya dong. kerja itu. Iya, workaholic kan. Iya, Bapak gitu? Iya, kalau hobinya yang aneh-aneh. Gitu. Misalnya hobi apa yang aneh-aneh? Hobi judi misalnya. Gitu. Iya, itu kan nggak bagus. Enggak dong. Ya kan? Ngabisin duit kalau itu, Ngabisin bukan nyari duit. Iya, belum tentu kaya, yang ada boncos. Ya kan? Iya benar. Gitu. Hobi itu juga harus positif lah. Positif dan kalau bisa juga hobi tidak mengganggu urusan rumah tangga. Nah, ini juga penting. Nanti kita buka ya. Oke. Jadi mungkin step pertamanya Bu, yang perlu kita sharing sama teman-teman dan mungkin teman-teman juga bisa sharing langsung di kolom komentar. Iya. Kira-kira ketika kalian punya pasangan, entah masih pacaran atau sudah menikah, gimana sih caranya untuk mengelaborasi nih hobi dari pasangan supaya bisa tetap dijalani tanpa pasangan ngerasa terganggu. Gitu. Karena kalau terganggu udah pasti dilarang. Iya. Pasti nggak boleh. Mungkin awal-awal Mungkin diem. boleh, tapi maju. Iya, tapi pas pulang nggak disapa, ditinggal tidur gitu kan. Tidur di Kalau luar. Kamu kalau berdasarkan pengalaman kamu waktu awal kita nikah, kamu kan tahu aku suka main bola. Iya. Waktu itu bola doang sih ya. Waktu itu baru Motor, bola, motor aku belum punya terlalu motor, tahu. tapi Jarang naik. ya jarang kan naik kalau syuting atau apa, bukan yang Iya, touring, iya. bukan yang terabasan yang khusus, jadi lebih kayak motoris sebenarnya. Tapi kamu memang udah sering ngobrolin soal motor touring, bahkan dulu pengennya keliling Indonesia. Sempet izin, itu aku izin. Ya. Sayang Aku boleh bilang apa nggak? ya? Sayang aku boleh nggak? Aku setahun keliling Indonesia. Terus aku bilang apa? Gitu, nggak kerja, pokoknya aku keliling di jalan gitu kan. Terus, Terus kita nggak ketemu dong setahun? Ketemu. Nggak, nanti kamu di kota, aku ingat Nanti, kota-kota besar ya, kamu 2 nyusul, minggu sekali kita bawa ketemu di kota anak, gitu. besar, sekalian kamu liburan, kita kulineran segala macam. Nanti kamu pulang, aku lanjut lagi touring, kota berikutnya kamu ketemu lagi gitu, ya kan. Dulu, Enak sampai sekarang gitu ya belum kalau bisa sampean. begitu. Ngayalnya enak Bu. Tapi itu pertanyaan pertama, ketika kamu punya pasangan aku yang suka hobi bola, Iya. kamu ngelihatnya seperti apa dan kenapa kamu nggak pernah ngelarang aku main bola? Aku kebetulan suka cowok sporty. Oh, Jangan bahas saya mantan sporty ya. Kok mantan sih? Kok saya yang buka ya omongan itu ya, nggak? Kenapa Oke. ibu ingetnya mantan gitu, nggak inget sama saya? Enggak kan, ya aku suka cowok sporty. Oke. Kamu suka main bola Jadi tuh. mantannya ibu sporty. Karena kamu suka ngeledekin aku. Mantan yang mana Bu? Yang Ada sporty? deh, pos. Kayak gitu. Kita dapat bahan guys. Enggak. Nah tuh, priwit. Udah di priwit. Kenapa? Nggak boleh. Dipriwitin. Ini wasitnya. Iya, oke. Cuma saya kalau lihat Bapak main bola itu saya deg-degan. Kenapa? Aku berantem. Itu jangan dibahas itunya dulu. Emang cowok sporty kenapa? Kayaknya kan berarti hidup saya sehat. Oke. Gitu kan, gagah. Kuat. Kuat apa? Ngangkat beban. Fisiknya kuat. Ngangkat beban hidup dia aku. Iya. Terus apa lagi? Udah, karena aku dari dulu juga suka olahraga. Oke. Jadi seneng kan kalau misalnya Kamu punya. keganggu Dan aku nggak? suka nonton bola, aku suka Oke, bola. kamu keganggu nggak? Kan waktu itu aku jadwalnya kalau nggak salah tiap Rabu tuh. Oh, Bukannya enggak ya? Senin ya? Kamu Dulu- seminggu 2 kali. Dulu Rabu. Ada yang hari Jumat juga yang di Lebak Bulus. Iya, Yang aku itu. pernah datang juga tuh. Iya, dulu Rabu. Dulu sama SFC itu pertama Rabu. Cuma kan itu aku syuting. Jadi aku nggak ganggu waktu kita sebenarnya. Jadi aku menjalani hobi itu di antara jadwal pekerjaan aku. Iya. Jadi kamu nggak kerasa terganggu kan? Enggak, karena ya selain mungkin karena aku suka olahraga juga, aku suka cowok yang memang suka olahraga juga. Kalau kata mama aku mendingan dia main bola daripada dia main yang lain gitu. Ibu hobinya Bosi apa? Kalau kita. ibu hobinya apa? Aku suka olahraga juga kan. Dulu aku suka main basket. Tapi nggak pernah kamu main basket selama kita Sudah nikah? menikah Jarang, nggak ya? main basket dulu waktu kuliah. Setelah menikah, hobi apa yang kamu masih jalanin? Belajar. Benar kan saya? Enggak, sama satu lagi. Apa? Tidur. Saya doain tidur ya. Ibu doain. Itu hobi nggak? Tawa lagi. Tidur kan sebenarnya kebutuhan. Kebutuhan, tapi kalau tidur itu kan tidur malam istirahat. Nah, Kalau tidur sepanjang hari, pemalesan itu kawan itu rebahan. hobi atau menutupi kesedihan? Oh, katanya kalau orang yang banyak tidur tuh berarti sedih, gitu ya. Sedih. Tapi aku nggak sedih. Saya emang suka tidur. Jadi tidur it's a part of me time. Jadi setelah akhirnya menikah beberapa tahun,
kamu kan tadi sempat mention tuh, aku kadang kalau main bola kan suka panasan di lapangan segala macam gitu kan. Itu buat Deg-degan saya, Pak. buat kamu ngeganggu nggak? Dibilang ngeganggu, enggak sih, cuma bikin was-was aja. Hmm. Apalagi kalau udah mulai tanding atau apa gitu. Cuma itu bikin aku kepikiran sih, pikirannya mudah-mudahan nggak berantem, nggak ribut, atau mungkin bukan berantem lah, maksudnya ribut atau ada kejadian yang kurang mengenakan selama pertandingan gitu kan. And I know you kan, Iya. gitu. Cuma masalahnya adalah Darius itu kalau misalnya kayak kalau kita tanya, dia selalu punya jawaban yang make sense. Jadi kadang aku bingung. Kalau dia bilang aku nggak pernah mulai duluan, kamu kan selalu gitu kalau lagi berantem. Dan aku selalu bilang apapun yang aku lakuin itu ada alasan logisnya. Iya, Kenapa itu dia. melakukan hal itu gitu Makanya, kan. Dan semuanya masih dalam batas yang wajar. Iya, jadi makanya akhirnya kesini ya kepikiran untuk worry atau was-wasnya ada, tapi maksudnya itu nggak mengganggu Tapi aku itu sama bikin sekali. kamu sampai akhirnya males datang nonton aku support nggak? Sedikit. Atau itu cuma alasan karena kamu nggak mau panas-panasan? Enggak. Tapi dari dulu ya kalau waktunya memungkinkan pasti aku ikut datang. Walaupun harus dipaksa. Walaupun kadang ya dipaksa. Saya seneng loh dipaksa. Kadang kayaknya terasa dibutuhkan. Kalau enggak kan kamu pergi sendiri gitu. Sama kayak Ya misalnya. lebih gampang ngajak Dona nonton bola di stadion daripada nonton suaminya main. Nggak juga kan, berapa kali kamu tanding pas memang aku nggak ada. Maksudnya kayak kemarin aku ke Australia, kamu lagi tanding tuh gitu kan. Terus ada beberapa pertandingan yang di luar kota, di mesti Ada perjalanan. beberapa pertandingan yang kamu, ya udah aku pulang duluan ya. Yang mana tuh? Ada, Oh, yang ada kamu ya? nganterin doang gitu kan. Oh, iya. Saya pulang sendiri. Iya, karena kan isinya cowok-cowok, kadang kan jarang juga istri-istrinya ada yang nemenin. Ya Iya. kan? Tapi kan yang penting tidak dilarang. Oke. Aku tetap support. Mau main bola, mau tanding, mau main motor, yang penting nggak main Nah, yang aneh-aneh. ketika kan? akhirnya aku memulai hobi motor terabasan, kamu ngeliatnya gimana? Ya, aku tahu itu sesuatu yang kamu sukain dan ya memang dia juga nggak pernah minta izin masalahnya kan. Pamit katanya gitu kan. Dan ya aku pikir berapa tahun kerja terus dan ternyata kan sebenarnya motor itu jadi salah satu mungkin hal yang kamu sukai, ada passionnya juga di sana. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa lah, dia sekarang ada waktunya, ada temennya, nggak mungkin main terabas sendiri ke hutan sendiri kan, ada temennya gitu kan. Jadi dan itu jadi mungkin salah satu momen healing juga buat kamu gitu kan. Jadi aku nggak pengen melarang. Yang penting pasti buat istri-istri mungkin ya, banyak yang mungkin agak worry kalau suaminya naik motor kan lebih ke masalah keselamatan. Safety gitu. Kita kan pengennya suaminya menjalani sesuatu hobi yang tetap aman, nyaman, dan pulang ke rumah juga aman gitu. Kira-kira hobi apa yang Saya kayak diwawancarain ya gue ya. enakan saya memposisikan diri sebagai orang Saya yang tanya nanya. juga. Boleh, ini saya nanya duluan tapi. Oh gitu. Kira-kira Bukan hobi apa yang kalau misalnya aku suka kamu bakal ngelarang? Nggak boleh? Hobi Enggak gitu. clubbing. Clubbing. Ada kan orang yang hobinya clubbing ya? Iya, ada. Doyannya dugem gitu. Kamu nggak bolehin? Bukan nggak bolehin, Ikut. karena dunia itu Boleh tapi ikut. nggak juga. Dulu mungkin masih zaman kuliah seneng ya ke kafe dengerin live music, tapi bukan jadi suatu hobi, itu lebih kayak hiburan lah. Kadang kita butuh hiburan dalam hidup gitu kan. Dan menurut aku dunia malam ya dalam tanda kutip yang berhubungan dengan keriaan, walaupun sesekali boleh lah. Mungkin ada saatnya sama teman-teman cowok-cowok pergi boys night out atau apa, tapi kayaknya banyak kalau yang gitu kan kadang antara sadar dan gak sadar. Ngerti kan? Ya, antara sadar dan gak sadar. Dan godaannya tuh kayaknya besar gitu. Instead of dengan ke hutan, temunya sama pohon ya kan. Bener nggak? Bener nggak? Kalau di dunia malam itu OMG. Kenapa? Banyak godaannya Gelap, Bu. baby. Hah? Gelap. Justru gelap itu. Ketawa. Iya. Itu ya? Pernah Itu ya? merasakan ya? Iya, maksudnya Hobi yang nggak boleh? sebenarnya bukan nggak boleh. Agak menjadi satu dilema buat aku. Dan mungkin untungnya ya kamu juga nggak terlalu suka. Dan aku kalau aku pun Biasa aja. Nggak terlalu suka juga sekarang. Dan lebih ke kalaupun pergi kita lebih seru berdua. Karena udah nggak terlalu suka yang udah
pengennya tuh yang tenang, nggak yang bising, nggak Iya, yang dan itu. aku juga kan nggak terlalu suka clubbing sebenarnya, lebih suka mungkin live music gitu Duduk kan. santai, Duduk, bisa di bisa lounge ngobrol masih gitu. bisa, ya. Yang ada lagunya bisa nyanyi, Bisa nggak cuma sekedar singalong, duduk ya. tidak duduk gitu kan gitu. Oke. Kalau hobi lain sebenarnya nggak ada. Kalau kayak motor gitu kan bisa ngetak-ngetik motor di rumah pun kan masih di rumah. Ya untungnya kita juga sih. Nah, pertanyaannya adalah Dia nanya mulu. pertanyaannya adalah buat pasangan yang pasangannya sebetulnya punya hobi yang nggak negatif, bukan clubbing misalnya gitu ya, misalnya kayak motoran gitu, atau apapun itu yang sebetulnya nggak membawa dampak negatif, tapi ternyata pasangannya melarang, tidak memperbolehkan, Iya. gitu. Iya. Tapi pasti aku pikir ya dalam setiap hubungan pasangan suka nggak suka atau support nggak support sama hobi pasangannya pasti ada alasannya. Dan aku pikir selama alasannya adalah make sense ya masuk akal dan tidak terlalu membuat pasangan atau pasangan yang berkorban terlalu besar, aku pikir sih wajar-wajar aja. Maksudnya itu dalam batas normal gitu. Ya. Tapi ada loh Bu, pasangan yang mau berkorban untuk merelakan hobinya karena nggak boleh sama pasangannya. Gitu. Contohnya temen aku, dia suka banget motor, dia anak motor, dia punya koleksi motor lumayan banyak gitu kan. Tapi begitu nikah, istrinya benar-benar larang dia naik motor. Terus dijual tuh semua motornya. Dijual, tinggal satu di rumah. Oh, tapi maksud aku itu mungkin bisa aja terjadi. Cuma itu akan jadi masalah di kemudian hari nggak jadi sesuatu hal yang bisa dibangkit nggak atau diungkit nggak gitu. Selama kan balik lagi. Iya. Bukan kompromi kalau Iya, kata Mbak tapi Zoya, adjust. tapi adjust, Iya. ya kan. Dan kita juga mungkin harusnya nggak boleh egois jadi orang gitu kan. Selama ya aku pikir kalau biasanya istri melarang suami yang misalnya naik motor, tapi itu lebih masalah keamanan sih, safety-nya itu aja sih. Iya, Yang safety, lain-lain sih ya, harusnya nggak ada. safety mungkin ya. ada sama pengaruh negatif dari lingkungan klub motor biasanya. Geng Beranggapan bahwa komunitas motor ini bisa bawa influence yang negatif buat suaminya. Iya. Padahal belum tentu benar, Belum tapi tentu. ketakutan gitu Iya, kan. dan itu kan harus dibuktikan sebenarnya. Iya. Makanya buat suami-suami mungkin yang punya hobi misalnya motor, touring, tatip mobil atau kendaraan roda 2 gitu ya. Mungkin yang satu yang harus diyakinkan kepada pasangannya adalah bahwa kita akan menjaga safety-nya, berhati-hati selama di jalan, tidak melakukan hal-hal yang akhirnya membuat pasangannya menjadi tidak merasa nyaman, ya kan? Dan menjaga tetap segala sesuatu quality time, kebutuhan di rumah. Kadang tuh ada juga loh, mungkin laki-laki yang saking mikirin hobinya aja terus misalnya Terlalu asik sama hobinya. kalau asik mau hobinya jadi nggak punya Nggak quality time pulang-pulang. lagi. Iya, jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang Kayak gitu Ade kan. Samson tuh. Nggak Dan pulang-pulang. itu biasanya mungkin awal-awal pasangan akan iya tapi ada satu momen yang akhirnya nggak sanggup Iya. untuk ngikutin. Dan sebenarnya ada juga mungkin kejadian nggak banyak tapi ada sebagian yang memanfaatkan hobi untuk melakukan hal-hal yang di luar sepengetahuan pasangannya. Oh gitu ya. Iya. Kamu masuk nggak? Saya enggak dong. Nggak mungkin ngaku ya kalau misalnya Masa maling aku? kamu yang maling. Enggak, Bu. Enggak ya. Iya. Kok gitu? Colek. Ketawa juga cowok-cowok di sini suka begitu ya. Soalnya kan katanya Hati-hati itu ada jebakan di situ, guys. Salah jawab bahaya. Ya. soalnya kan katanya kalau anak motor kebanyakan atau mungkin yang suka touring lebih baik minta maaf daripada minta izin Nah, gitu. itu dia. Iya. Kenapa masih harus minta maaf? Memang bikin salah. Iya, kalau nggak bikin salah nggak usah minta maaf, gitu kan. Ya minta izin harus lah. Kayak kita kan sebelum pergi keluar rumah pasti kan pamitan. Ya pamitan beda ya sama minta izin ya. Pamit. Iya pamit. Saya Bu pamit. Besok saya main motor ya gitu. Ya udah deh. Kalau aku mah sekarang yang penting suaminya happy dan tahu tanggung jawabnya, tahu harus menjaga semuanya. Karena pagi kalau udah punya anak bukan hanya perasaan istri saja yang dijaga, tapi juga perasaan anak-anak. Ini tapi seolah-olah yang kalau dengerin omongannya Bu Dona tuh seolah-olah yang punya hobi itu hanya para suami ya, laki-laki doang. Kebanyakan Kayaknya begitu. Ibu-ibu tuh nggak punya hobi gitu. Padahal hobi mereka tuh kadang diam-diam lebih menghanyutkan, arus bawahnya lebih kencang. Contohnya, Iya nggak sih? Ya kayak belanja, shopping gitu kan. ya shopping itu buat perempuan mungkin lebih ya satu self reward. Kalau dibilang hobi itu kesannya kalau hobi tiap minggu dilakukan gitu sering Rutin, gitu ya. rutin. Iya, iya. sebulan sekali itu rutin, Bu. Tapi itu Setahun 12 menyenangkan. kali. Cuma kan satu hal yang penting ini, kalau buat aku, Iya. kalau aku pun belanja,
Gue jadi pengen ketawa. Walaupun saya suka ngumpet-ngumpet ya gitu. Bukan suka, selalu. Enggak, tapi akhirnya kayak itu ngaku kan? Iya nggak? Kayak kemarin saya ngaku tuh. Ini aku punya, aku beli Ibu ini. ngakunya kayak pengakuan dosa, Bu, setahun sekali. Malah dosa setahun 2 kali, Pak. Iya, tapi itu menyakiti kamu nggak kalau gitu? Mengganggu nggak? Awalnya, Hmm. karena aku sempat beranggapan kenapa kamu nggak jujur, kenapa harus Oke. takut. Kan tinggal ngomong, aku mau beli ini ya, aku paling Kan kemarin udah gitu iya, nanti. iya, kan itu reaksi normal. Ibu kalau saya main bola tiap hari juga pasti kemarin perasaan main bola mulu gitu kan. Nggak tiap hari, seminggu 3 kali pernah. Iya pernah, Iya. iya. Tapi kan main bola cuma 2 jam. Oh masa? Iya. Belum habis itu makan-makannya. Enggak, jarang makan-makan. Masa? Iya, Iya, belanja itu cuma ngabisin duit. nggak ngabisin duit lah. Heeh. Tapi Kan nggak sampai habis. nggak sampai habis. Nggak. Cuma limit kartu kredit mentok. Oh, kok gitu? Nggak Iya juga kan? nggak mentok Nggak sih. mentok. Tapi kan Sisa dikit. saya bayar sendiri. Iya. Iya, kadang kalau minta sesuatu yang misalnya kalau ini sama suaminya nunggu yang gede-gede lah gitu. Kalau yang kecil-kecil aku beli sendiri, Pak, gitu ya kan, ya. Tapi kan gini, kadang kayak aku main bola gitu ya. Kalau selain buat ngejaga kebugaran, karena kalau kita nggak rutin kan jadinya naik turun tuh grafiknya. Tapi kalau kita rutin kan jadi stabil. Gitu Kalau kan. belanja menjaga penampilan, jadi supaya stabil penampilan. Iya juga sih. Ya kan? Tapi iya bener, nggak salah juga gitu. Tapi kan sebenarnya ada temptation kan, Godaan. godaan untuk ih lucu nih, ih bagus ih gitu. Padahal sebenarnya nggak butuh. Iya. Ya itu pasti ada, tapi itu satu hal yang manusiawi kalau menurut aku. Masa? Iya, karena ya tiap orang pasti punya godaannya atau temptationnya masing-masing. Yang penting itu, hobi itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu pengeluaran, tidak mengganggu pasangan, ya kan? Ya kan sama aja kayak kamu beli motor. Ya kan, kamu juga nggak minta izin, mas saya beli motor gitu kan. Saya bilang. Ya bilang Kasih sama. tahu. Kalau saya nggak bilang. Iya, kan nggak pernah saya tiba-tiba motornya di rumah kan nggak pernah, pasti selalu ngomong. Masa? Iya. Oh gitu, nggak ada. Apa? Gas-gas? Gas-gas bilang. No. Bilang? No. Tanya Pos nggak bilang kan Pos? Bilang. Bilang sama Posi nggak sama saya. Bilang. Enggak. Bilang. Aku No. bilang aku mau beli motor. Tapi belum tahu Tahun apa. iya, tahun depan aku mau beli motor. Cuma belum tahu mau husky atau gas-gas. Iya kan? Atau KTM waktu itu ada yang Iya, tapi rodeo kan. ujung-ujungnya KTM beli, No, gas-gas KTM nggak beli. KTM beli. KTM motorsportnya. Kalau itu kan dadakan. Tuh kan banyak. Intinya sebenarnya sama aja kalau udah hobi belanja tuh ya laki-laki hobi belanja untuk hobinya. Enggak, ya kan? tapi saya bilang. Tapi saya belanja untuk senangan saya. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa nggak bilang maksudnya? Belanja, aku mau beli ini, mau beli itu. Ya karena pasti kamu ngomongnya gini, kan ada warna itu ada, ini udah punya, ini gitu. Jadi Enggak juga. ya tapi kan yang penting satu saya nggak pakai uang bulanan gitu kan, pakai duit sendiri, pakai saya kerja. Tetap kerja Curang dia. supaya tetap bisa. Tapi kan abis itu bilang, baby bagus nggak, baby ini nggak gitu. Yang penting satu yang pasti mungkin iya hobinya belanja tapi nggak pengen ngerepotin kamu lah gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang balik lagi ya kalau banyak orang yang nanya kenapa sih impresi banyak orang gitu kan dari Somadona ini kelihatannya langgeng segala macam ya. Salah satunya adalah kita beruntung karena kita masing-masing punya hobi yang sebenarnya tidak mengganggu pasangan kita. Iya, Jadi, dan apapun yang mungkin sebelum menikah, hobinya kita masih bisa masih jalani bisa setelah jalanin, menikah. gitu. ya Tapi kan? masing-masing juga bisa punya pembatasan diri sendiri. Ya. Untuk melakukan aktivitas hobinya itu. Dona belanjanya juga ya menurut aku masih normal gitu Iya, kan, nggak iya, berlebihan walaupun iya kadang kan. aku suka teasing dia aja gangguin gitu kan. Aku Enggak, juga kalaupun mungkin aku main bukan- bola, main motor itu juga nggak setiap hari gitu kan, bukan yang berminggu-minggu nggak pulang gitu. Iya, belum. Mungkin itu kalau Suatu saat. akan terjadi. Dan aku udah ngerti dan sudah ya udah tahu. Tapi selama itu happy buat kamu nggak masalah. Ya, kalau hobi yang Bikin berantem, bikin berantem nggak sampai berantem, paling diobrolin. Biasanya kita ngobrol kan gitu. Tapi batasan untuk melakukan hobi yaitu masing-masing harus punya self limit. betul. Iya kan, Ya self-limit. tahu diri lah gitu dalam menjalankan hobinya gitu kan. Contohnya kayak aku main bola gitu.
Main bolanya sebentar 2 jam kan, tapi kan biasanya lamanya adalah nongkrong setelah itu. Nah, penting juga, ini aku pernah bahas di Instagram waktu itu, ngasih kabar. Iya. Iya. Nah, dulu Itu dia yang kadang suka dia lupa. Dulu suka lupa. Jadi masalahnya bukan di melakukan hobinya atau aktivitasnya, tapi lupa ngasih kabar gitu. Itu yang akhirnya jadi pola komunikasi sebenarnya di antara pasangan, karena yang di rumah nih worry, nungguin. Kalau dulu aku mikirnya, apa sih ntar juga pulang gitu kan. Tungguin aja ntar juga pulang gitu. Tapi akhirnya di satu titik setelah diskusi yang panjang, proses berantem dan lain-lain, dan kita dengerin pasangan kita, oh ternyata salah satu alasan kenapa Dona minta dikabarin itu karena dia worry sebenarnya. Ini kan harusnya udah selesai main bola, kok belum nyampe rumah. Dari perhitungannya dia, di kepalanya dia gitu kan, yang nunggu di rumah. Mungkin udah siapin makan malam segala macam, kok nggak pulang-pulang, kok nggak ada kabarnya gitu. Sama kayak kita pergi misalnya, kan baru pamit nih. Pas nyampe tempat kerja nggak ngasih kabar, kita syuting aja gitu kan, udah tiba-tiba udah siang gitu, dia ngambek gitu. Kenapa sih ngambek, kan kerja gitu. Enggak, sekedar kabarin aja, udah sampai ya. Jadi Dona tahu, oh di perjalanannya aman, udah sampai, udah siap buat kerja gitu kan. Sama kalau misalnya mungkin sebaliknya, gimana cara nanyanya kan. Kamu kan dulu kan mungkin katanya aku kalau Nanyanya nanya. kayak satpam. Satpam kompleks. Maaf Pak, tau saya nggak? anak Ya. polisi, saya anak kolong Pak. Jadi kalau nanya gitu. Iya. Gak apa-apa Pak, mau ketemu siapa? Gitu kan. Ntar dulu nih. Maka, baby di mana Saya gitu. statusnya masih suami kan Bu, bukan warga yang baru mau numpang lewat nyari alamat kan. Nah, jadi pas ya nanyanya paling dia udah tahu juga kalau sekarang kalau misalnya dia pulang main bola atau naik motor kadang tuh sampai malam gitu kan, dan aku paling cuma baby gitu. Kalau dia balas oh berarti Dia dia nyolek doang oke. tuh, kalau dulu BlackBerry ping 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 gitu. Iya benar. Iya. Ya, kalau Tapi sekarang ngepingnya cuma sekali aja, jangan 1 jam ngeping 100 kali, itu juga ganggu kan gitu. jadinya. Iya. Jadi ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bahas yang barusan ini tentang komunikasi, tentang ngasih kabar, sebenarnya mungkin bukan hobinya yang jadi masalah. Pola komunikasinya. Pola komunikasinya. Ya, gimana gitu. caranya mengkomunikasikan juga hobi kita sama pasangan, Iya. gimana supaya disupport itu sebenarnya bisa dibicarakan sih, ya kan? Semakin kita bisa bikin pasangan kita nyaman, dia ngerasa nyaman, ngerasa Secure. ngerasa kita selalu mikirin dia, dan dia tahu kondisi kita seperti apa gitu. Itu sebenarnya kita bisa ngejalanin apapun itu, mau hobi mau pekerjaan, Iya. itu dengan lebih nyaman sebetulnya dan Iya. tenang gitu. Dan sebaiknya memang kalau sudah menikah kan, menikah itu bukan berarti harus untuk saling membatasi, ya kan? Harusnya kan menikah itu jadi sebuah hubungan yang menyenangkan. Apapun misalnya ya hobi ya sebelum menikah masih bisa dilakukan pada saat menikah. Apa yang menjadi kesukaan sebelum menikah bisa tetap kita nikmati pada saat sudah menikah gitu kan. Dan itu kenapa bisa kayak aku sama Darus sampai sekarang 17 tahun bisa ya get along masalah itu karena kita udah banyak bicara, ya kan, ngelewatin banyak hal lah gitu ya. Dan pasti semuanya butuh penyesuaian. Ya. Gitu, karena kadang muncul hobi baru, kebiasaan baru. Nah, kalau komunikasinya kurang bagus, ya pasti akan jadi masalah baru. Iya, gitu begitupun kan. kalau misalnya nggak suka atau misalnya nggak boleh gitu ya, ya dikasih alasannya kenapa, dibikin supaya mengerti dan akhirnya ujung-ujungnya kita sama-sama saling adjust sama pasangannya gitu. Menarik sekali. Seru. Jadi apapun hobi pasangan kita, selama itu positif, ada baiknya sebagai pasangan kita juga memberikan dukungan. Dan andaikan kita tidak setuju dengan hobi pasangan kita, lebih baik dibicarakan dan disampaikan sebetulnya apa alasan sehingga kita tidak suka atau tidak mendukung hobi pasangan kita. Iya. Dan dibuat kesepakatan bersama gitu. Dan sebisa mungkin kesepakatan itu bukan menjadi sebuah kompromi, tapi sebuah penyesuaian baru. Iya. Gitu kan, ketemu di titik tengah yang nyaman buat dua-duanya sehingga nggak jadi isu yang berkepanjangan. Kadang buat sebagian orang terpaksa untuk tidak menjalani hobinya atau kesukaannya itu painful loh. Iya, benar. Gitu. Dan Karena along the hobi itu way- jadi salah satu zaman sekarang kan anak sekarang ngomongnya healing Iya, kan. along the way akhirnya ada sesuatu yang hilang dan kalau itu nggak ditambel, nggak diobatin, nggak diganti, itu bisa jadi masalah baru. Iya. Gitu. Jadi semoga kita bisa membangun komunikasi yang baik bersama dengan pasangan sehingga kita bisa diskusikan apapun juga termasuk soal hobi dan kesukaan kita supaya kita bisa menjalani hubungan yang sehat. Amin. Sekarang Kita mau main Bu games. Dona mau ngajakin main games. Bu Dona.
Oke, pencet spin. Pencet lagi nggak? Ada diem sendiri. Spill the tea ternyata yang dipilih, yang keluar ya. Dan artinya Bu Dona harus bikin pengakuan dosa sama saya soal hobinya Bu Dona shopping. Enggak, ada hobi yang lain nggak? Emang shopping harus ngaku dosa? Ya, atau traveling, ketemu mantan? Ya Allah, dibahas lagi tuh mantan. Nggak ada sih. Kayaknya semua hobi aku kamu tahu. Kalau saya mau pergi traveling pasti juga minta izin dulu sama Ada kamu. PO-PO yang belum dibongkar? Diketawain tuh sama Posi PO. Enggak, udah. Udah semua kemarin? Udah. Dia baru pengakuan dosa soalnya. Iya. Tiba-tiba Tapi kan saya kalau ngeluarin 3 tas tahu, baru. tapi masa? Iya, satu buat saya, 2 buat satu buat kamu. kamu. Emang ada yang buat aku 2, 1. Ada. Satu ya? Satu lagi apa? Ngarang lebay deh Oh, apa satu lagi apa sih? Jaket ya? Jaket? Iya. Enggak. Iya, yang putih. Oh iya bener. Bagus kan, baby? Ini keren gak gitu, tapi belinya PO-nya udah lama gitu. Cuma maksudnya kalau hobi yang aku tutupin nggak ada. Cuma memang mungkin ada beberapa barang yang akhirnya aku nggak aku bilang, aku beli dulu, nanti baru Nggak di-spill. aku dosa kan sama kayak motor kan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Enggak. Lebih baik saya belajar dulu baru saya minta maaf. Saya selalu bilang di depan Apa? motor. Tapi aku nggak tahu jadwal touring kamu, Posi lebih tahu. Iya, Tiba-tiba, karena iya. pasti kan tanggung jawabnya sama kerjaan. Ya tapi kan saya istri kamu Iya, harusnya kan perlu tahu saya dong jadwal Saya suaminya. update-nya kan ketika semua udah fix. Kalau Posi tahu duluan kan karena begitu ada kira-kira nih kita bulan depan atau 2 bulan lagi mau tanggal segini, masukin dulu nih. Oh gitu. Iya. Tapi kan Terus aku ada juga kerjaan perlu nggak, tahu, kadang gitu. aku mungkin punya plan apa sama kamu gitu. Kan aku tahu plan kamu, jadi nggak mungkin nabrak. Masa? Iya. Ya udahlah, kalah. Oke, lanjut. Silakan Bapak main spin. Oke, kita spin. Aduh, saya merinding. Awan tuh? Pertanyaan api. Yo, asik. Serem banget. Nggak ada yang lebih serem ini. 1, 2, 3. Mau pilih yang mana? Nih. Kamu pilih. Yang milih Dona apa? Kamu lah. Oh, saya. Kan kamu yang pilih pertanyaan api. Mau kita pilihin atau pilih sendiri ya? Aku yang pilihin boleh nggak? Udah, kamu yang pilih. Ya udah sini, aku bacain. Nih. Oh enggak. Ibu dendam banget kayaknya sama saya. Emosi ya. Nomor karena kamu adalah yang pertama. Yang pertama. Ini nomor 1. Ya nih, aku bacain. Yang paling susah nomor berapa Mbak Nin? Yang paling susah dan paling dahsyat, yang paling panas pertanyaannya ada nggak? Ya udah. Pas emang nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 adalah pertanyaannya. Kalau pasangan menjalankan hobi tapi dengan lawan jenis. Oh, itu kamu ya. Itu pertanyaan buat saya loh. Saya. Ya, Bapak. Ya. Kalau Dona jalanin hobi sama lawan jenis, kalau shopping mah pasti aman. Ya kan? Kalau basket sama lawan jenis dia jarang-jarang. Kenapa Jadi aman-aman aja. Traveling. Perginya nggak pernah Nah, pergi sama lawan jenis. Kalau traveling sama lawan jenis agak serem sih memang ya. Tapi kan nggak pernah. Ya sabar Bu. Nggak bisa. Iya. Ini kan saya lagi jelasin. Oke. Iya, kalau traveling sama lawan jenis sih sebenarnya agak serem, tapi untungnya Dona nggak pernah sama lawan jenis berdua doang gitu. Kalau kamu pernah? Sering. Iya. Iya. Sama Posi. Ya. Tapi itu kerja Bu, bukan hobi Bu. Oh iya bukan hobi ya. Jalan-jalan dia. Kan kamu hobinya kerja. Oh iya. Jadi pernah. Pas kan? Ya pas banget emang. Gitu. Terus berdiri sendiri. Aman. Aman ya. Aman. Masalahnya saya selalu menjalani segala sebelum melakukan sesuatu, termasuk mungkin shopping enggak ya, nggak mikir-mikir banget sih. Tapi kalau traveling apa tuh saya selalu mikirin kamu. Kalau kamu, aku ada pertanyaan gitu juga nggak dong? Nggak ada, udah habis kesempatannya. Ya udahlah. Nanti aja kapan-kapan pertanyaan api. Iya. Oke. Ada paling sebel kalau pasangan melakukan hobi lagi apa atau Kalau aku sebenarnya nggak ada yang gimana banget ya, kecuali kalau misalnya itu momen-momen penting. Misalnya hari ulang tahun, terus dia main bola gitu kan. Karena itu pokoknya momen-momen penting saatnya lagi misalnya harus bareng sama anak-anak.
Kenapa Iya. mukanya gitu? Saya mikir, Bu. Iya benar. Pernah kan? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Pernah kan itu kan udah dibahas waktu itu. Apa? Yang akhirnya aku ngambek nggak tiup lilin dan segala macam kan. Oh, ya kan saya kerja, karena saya hobinya kerja. Enggak, itu ya itu kerja main bola juga. Ya pokoknya saat-saat momen yang penting waktunya untuk bersama keluarga gitu misalnya, ya tolong tetap priorisasin keluarga. Cuma waktu kemarin dia ngedrak di Thailand pas Natalan, aku nggak apa-apa kok, ya kan? I love you. Ya itu kalau aku sih itu yang penting nggak ada yang terlalu bikin gimana-gimana selama karena ya sejauh ini Darius cukup bisa apa ya menjaga semuanya sih gitu ya kan jaga hati pikiran kantong dompet transferan semua aman ya jadi selamat Anda layak jalani hobi Anda silakan lanjut. Kalau aku mungkin lebih ke situasional ya. Paling sebel ngejalanin hobi itu ketika misalnya kita lagi ada masalah. Misalnya harus touring, harus berangkat nih, tapi kita lagi ada problem. Gitu. Itu nggak enak perginya, Bu. Kamunya nggak enak. Sama saya juga ditinggalin nggak enak itu rasanya. Nggak tapi maksudnya hobi aku. Ya sama, kamu pergi jalan-jalan misalnya gitu kan, mau traveling. Tapi ingat nggak apa yang aku bilang sama kamu kalau mau pergi jauh? Iya, karena poinnya kan sebenarnya kita sama gitu, nggak boleh pergi dalam keadaan marah, berantem gitu. Karena ya gitu. Apa sih? Iya kan, kadang kan orang kalau marah terus suka pergi gitu kan. Iya. Itu nggak boleh, kalau marah di rumah. Gitu, Jangan juga, selesaiin jangan dulu. marah-marah lah di rumah udah pokoknya baik-baik aja semuanya ya gitu. Nggak berarti nggak ada yang terlalu gimana banget kan. Kalau di hobi aku juga nggak ada yang bikin kamu kesel kan. Iya sebenarnya kebanyakan shopping, barang yang nggak penting Curhat yang dia. akhirnya nggak Contohnya? dipakai gitu. Kepake Pak, ada saatnya saya akan pakai itu. Saya beli sesuatu pasti akan saya pakai. Mungkin setahun kemudian. Nah saya gini, biasanya kalau shopping, nggak ada, bukan shopping barang yang murah nih, kan mahal, ya kan? Saya punya argumen buat itu. Dipakainya sekali-sekali doang, Bu. Kamu emang beli motor dipakai semua? Sering saya pakai, Yang mana? semuanya. Enggak. Iya, Enggak. itu motor kepake semua, Bu. Emangnya sekali naik motor bisa naik berapa kali berapa Ya motor kan kan enggak? ganti-ganti, Iya. tapi kan kepake. Jadi duit lagi, jadi Oh kerjaan. iya benar. Iya. Itu boleh sih. Jadi duit lagi beli motor lagi gitu. Iya. Ya, iya lagi. Ceplosan Iya. gengs. Kan katanya kalau cewek tuh beli tas nih misalnya 10 juta gitu ya. Bisa dipakai misalnya 1000 kali gitu kan. Iya. Jadi harganya cuma 10.000 sekali pakai gitu kan. Boro-boro orang ditaruh mulu di lemari. Enggak. Dipakainya setahun paling 2 kali. Nanti saya pre-love. Enggak. Tapi ya sekarang udah mulai lebih insaf lah. Lebih sadar gitu ya. Wahai kaum Ini manusia kita ya. nggak butuh konfirmasi ibu loh. Nggak apa-apa. Maksudnya saya ngasih tahu. Mungkin beda dulu hobinya waktu pas belum nikah atau punya anak 1 2 sekarang mendingan nabung buat masa depan anak-anak. Oke, Jadi motornya dijual? boleh. Oke. Jangan beli motor 1. baru ya. Buat beli motor yang baru. Baiklah, itu dia obrolan kita hari ini soal hobi pasangan ya. Gimana kita adjust dengan hobi pasangan kita dan tetap memberikan support yang terbaik. Iya. Dan kita juga memiliki pengertian untuk melakukan hobi itu tidak berlebihan. Dan tidak sampai mengganggu pasangan, mengganggu hubungan kita. Dan mengganggu keluarga. Yes, Ya. betul sekali. Tuh. Mudah-mudahan selalu menyenangkan menjalani hobi pada saat sudah menikah. Yes. Dan buat kamu yang mau request mungkin tema ataupun juga bintang tamu yang hadir di Ngode episode-episode berikutnya, langsung aja. Tulis di kolom komentar ya. Iya, itu dia. Oke, sampai ketemu lagi di ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona berikutnya. Bye-bye.